Bunto Kota Dusun Selatan, Barito Selatan. Bunto Kota disingkat dengan BTK adalah salah satu kelurahan kota yang berada di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, yang juga merupakan pusat kota dari Kabupaten Barito Selatan dan Kecamatan Dusun Selatan. Bunto Kota berada di pesisir Sungai Barito. Kota ini sebagai penghubung antara kota Palangkaraya dan kabupaten-kabupaten di daerah aliran sungai DAS Barito seperti Barito Timur, Barito Utara, Murung Raya hingga kabupaten-kabupaten di Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Tabalong dan Hulu Sungai Utara. Kota ini awalnya terisolir, tetapi saat ini telah dilewati Jalan Trans Kalimantan Poros Tengah yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan Kalimantan Barat. Kelurahan Bunto Kota memiliki luas wilayah 72,00 km dan memiliki penduduk berjumlah 16.864 jiwa dengan kepadatan 234,00 jiwa per kilometer. Mayoritas agama di Kota Buntok adalah Islam, tetapi banyak juga yang menganut agama lain seperti Kristen, Hindu, dan agama yang lain. Suku asli yang berada di Kalimantan termasuk di Kabupaten Barito Selatan ialah suku Dayak yang terdiri dari beragam etnis. Di Barito Selatan, suku Dayak Bawo banyak mendiami kawasan tersebut, dan ada pula suku Ngaju dan Melayu. Selain itu, suku pendatang dari luar daerah juga banyak tinggal di daerah ini, khususnya suku Jawa dan Banjar, dan suku-suku lain seperti Bugis, Batak, Bali, dan lainnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang adat istiadat dalam pernikahan suku Dayak. Adat istiadat adalah suatu sistem norma atau tata kelakuan yang tumbuh, berkembang, dan dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat secara turun-temurun sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Perkawinan dalam Islam berawal dari pertemuan antara Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah ketika melangsungkan perniagaan yang diakhiri dengan pernikahan. Tahapan pernikahan yang berasal dari Rasulullah SAW inilah yang mengalami akulturasi dengan adat pernikahan lokal. Dalam pelaksanaannya, masyarakat Muslim melaksanakan akad nikah secara Islam dan kawin secara hukum adat. Pertama-tama, masyarakat Muslim melakukan tahap lamaran seperti adat suku Dayak Ngaju. Setelah itu, melaksanakan akad nikah di rumah maupun di KUA dengan memenuhi syarat dan rukun nikah. Biasanya pada malam menjelang hari akad nikah, kedua mempelai melakukan mandi batimung dan pemakaian dawen pacar. Pelaksanaan akad nikah dilangsungkan berdasarkan urutan acara, dimulai dari pembacaan ayat suci Al-Quran, syahadat, salawat, istighfar, penyerahan perwalian dari orang tua perempuan kepada penghulu untuk diproses ijab kabul, dan acara khutbah nikah. Kemudian di hari yang sama atau keesokan harinya, mereka melaksanakan kawin adat Dayak yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena menyangkut keyakinan, seperti meninggalkan prosesi yang berbau ritual yang tentunya melanggar ketentuan dalam Islam seperti ritual nyaki palas, memapas, dan menanam pohon sawang. Pada dasarnya, percampuran budaya Islam dan budaya lokal dalam pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Muslim terlihat ketika proses lamaran, penentuan hari pesta perkawinan, bergotong royong, marawai datang ke setiap rumah untuk mengundang. Pesta perkawinan diawali dengan pengantin haguet, yakni mengantar mempelai laki-laki atau diarak, diiringi gendangan habsyi dan pembacaan sholawat. Selanjutnya acara tampung tawar seperti pada umumnya, lagi-lagi dengan sholawat serta pembacaan surat perjanjian perkawinan adat, membaca doa selamat sebagai pengganti puji-pujian atau mantra dalam adat, mengganti rapin tuak dengan minuman air biasa dengan meminum air biasa, adanya nasihat perkawinan dan lain sebagainya, serta kewajiban memberikan mahar lebih dalam
mahar. Lebih dalam lagi, nilai Islam jelas terlihat ketika masyarakat muslim melaksanakan perkawinan secara Islam, yakni akad nikah dengan deretan rangkaian acara yang menunjukkan keislaman dan pelakuannya, seperti adanya pembacaan ayat suci Al-Quran terhadap mahar berupa seperangkat alat sholat, pembacaan istighfar, syahadat, membaca salawat, dan terlihat pula dari busana yang digunakan oleh kedua mempelai. Selanjutnya sedikit tambahan tentang cewek-cewek Dayak. Cewek Dayak terkenal cantik dan berkulit putih. Bahkan kecantikan para wanita suku ini seringkali disebut sebagai perempuan paling cantik di Indonesia. Lantas apa rahasianya? Pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan sederhana, yaitu genetik. Namun di balik kecantikan wanita Dayak yang turun-temurun, pasti ada sebuah akar yang memulai warisan tersebut. Dikutip dari berbagai sumber, ada dua kisah asal-usul yang paling sering disebut jika membicarakan wanita Dayak. Dipercaya bahwa nenek moyang wanita Dayak hanya bekerja dari subuh hingga pagi saja. Tidak pernah bertemu sinar matahari dari kulit wanita Dayak pun berangsur-angsur kehilangan pigmen gelap di generasi-generasi selanjutnya. Meski hal itu bisa jadi hanya mitos belaka, satu cerita yang paling masuk akal adalah tentang pernikahan. Nah, Malawen dan Danau Sadar, tempat-tempat itu adalah tempat yang bersejarah, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 208 menegaskan bahwa hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam. Pesan yang dapat kita ambil dari video kali ini adalah apa yang kita tanam, itulah yang kita petik. Jika Anda berbuat buruk kepada orang lain, jangan heran jika suatu hari nanti hal buruk juga akan menimpa Anda. Jika Anda memberikan 100 perak kepada orang yang benar-benar sedang membutuhkan, jangan kaget jika suatu hari nanti Anda akan mendapatkan berkali-kali lipat perak dari yang pernah Anda berikan kepada orang tersebut. Cobalah untuk ikhlas, tawakal, hindari iri, dengki, dendam, apalagi takabur dengan menyombongkan harta benda yang Anda miliki seolah itu adalah hak milik pribadi Anda. Ingat, di dunia ini kita tidak pernah benar-benar memiliki hak atas apapun atau hak atas benda apapun, karena pada dasarnya hanya satu yang benar-benar kita punya, yaitu waktu. Pergunakanlah waktu Anda sebaik mungkin. Jangan terlalu banyak rebahan. Sekali-kali bolehlah, tetapi sekali-kalinya jangan setiap hari. Bekerjalah, bergaul, silaturahmi, cari relasi bisnis atau apapun itu yang penting bermanfaat, asalkan jangan pernah menjadi seorang beban, karena itu sangat tidak worth it sekali.